Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usolli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah, para muhibbin, para subscriber, para pecinta channel A6 Official dimanapun kalian berada, Al-Fakir doakan semoga kalian semua senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah ruah, barokah, manfaat, maslahat dunia akhirat, dan semoga senantiasa kalian diberikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menceritakan tentang perjalanan seorang ulama besar, seorang waliullah ketika beliau mondok ataupun sedang thalabul ilmiyah. Dan semoga ketika kita menceritakan perjalanan seorang waliullah, seorang ulama besar, semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan beliau, dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita mengikuti ataupun senantiasa mahabbah kepada ulama-ulama tersebut. Saudara yang dirahmati Allah, banyak sekali ulama-ulama besar di dunia ini, khusus di negeri kita Indonesia. Tetapi Al-Fakir pada kesempatan kali ini sedikit akan menceritakan tentang sejarah ataupun cerita tentang ulama besar, yaitu Mama Sobari Cilimus, yang mana ketika beliau dahulu mau mondok ataupun sedang mondok di seorang waliullah besar dari Madura, yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Ketika beliau mondok pesantren di Syekhona Khalil Bangkalan, beliau tidak lazim dengan santri-santri yang lainnya. Kalau santri yang lainnya dari dulu sampai sekarang kalau mau mondok pesantren pastinya masuk ke pesantren terus belajar bagaimana pelajaran-pelajaran ataupun kajian-kajian yang teragenda di pondok pesantren tersebut. Tetapi ketika Syekh Mama Sobari mondok di Syekhona Khalil Bangkalan, malah beliau itu hanya disuruh mengembala kambing. Tetapi dengan ketaatan kepada seorang guru, kekhidmatan, keyakinan seorang guru, maka beliau mentaati, menuruti apa yang diucapkan, yang diperintahkan oleh sang guru tersebut. Singkat cerita, Mama Sobari mesantren ataupun thalabul ilmi di Syekhona Khalil Bangkalan kurang lebih dari 20 tahun. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, terus menerus menjalankan apa yang diperintahkan oleh seorang guru, terus mengembala kambing. Singkat cerita, alangkah anehnya kalau kita berpikir dengan rasio Syekhona Khalil Bangkalan mempunyai murid seorang ulama besar, yaitu Mama Sobari, 20 tahun tidak pernah mengaji sama sekali. Tetapi ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang murid yang mutaba'ah, yang hikmah, yang taat kepada seorang gurunya, sehingga meskipun tidak mengaji sama sekali selama 20 tahun itu, tetapi Allah memberikan sebuah ilmu yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang sembarangan, yaitu diberi ilmu laduni. Singkat cerita, Mama Sobari mendirikanlah sebuah pondok pesantren di Cilimus, dan beliau mempunyai ratusan murid, bahkan ribuan murid, dan mana beliau mempunyai murid-murid yang sangat banyak dan menjadi seorang ulama-ulama besar. Di antaranya Mama Sobari mempunyai seorang murid yang menjadi ulama besar, yaitu Al-Mukarram, yang mendirikan pondok pesantren dari Banjar ataupun yang disebut dengan Ayah Banjar. Dan Ayah Banjar pun mendirikan pesantren yang sangat besar, santrinya pun banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia. Dan Mama
Ayah Banjar juga mempunyai murid di antaranya yang mendirikan pondok pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Asyadili. Dari berbagai pesantren-pesantren fikih yang dihasilkan dari seorang ulama yang termasyhur, yang syahur dari Mama Sobari, dengan keikhlasan, dengan ketaatan ke seorang guru, maka beliau pun mempunyai murid-murid yang sangat banyak, murid-murid yang mumpuni di bidang ilmunya dan menjadi ulama-ulama besar. Maka dari itulah ketika kita mentelaah, ketika kita berpikir, bertafakur, yang namanya keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada seorang murid, di antaranya terletak di mana murid tersebut taat ataupun khidmah kepada seorang gurunya. Tetapi di waktu sekarang, di akhir zaman ini, banyak sekali murid-murid yang mana murid-murid tatkala mesantren thalabul ilminya, masya Allah, banyak sekali murid yang kurang taat, kurang bakti, kurang khidmat kepada seorang gurunya, yang pada akhirnya ketika mereka kembali ke rumah masing-masing tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka dapat di pondok tersebut. Mengapa? Kenapa? Di antaranya kunci keberkahan di dalam mencari ilmu ataupun kunci keberkahan dari ilmu tersebut ialah khidmah. Makanya al-khidmah miftahul barokah. Jadi khidmah itu adalah kunci dari keberkahan ilmu yang kita dapat dari seorang guru. Maka dari itulah Al-Fakir mengajak ataupun menghimbau kepada para seluruh tulabah, kepada para seluruh santri-santriya di seluruh Indonesia khususnya, kita senantiasa mencari ilmu dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan dan penuh takdim hormat kepada seorang guru, dan semoga kelak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan seluruh umatul muslimin wal muslimat. Semoga ketika Al-Fakir menjelaskan sedikit tentang sejarah Mama Sobari, kita mendapatkan hikmah keberkahan beliau, karena beliau tidak lain dan tidak bukan ialah ulama-ulamanya Allah dan walinya Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.